Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai ya, sudah absen semua ya. Yang baru masuk segera absen ya. Ini mau saya matikan absennya. Sudah ya absennya ya. Saya share screen dulu untuk materi. Oke, kemarin kita sudah masuk di materi tentang inferensi logika ya. Kemarin kita bahas tentang inferensi logika menggunakan tabel ya kemarin. Nah, hari ini akan kita bahas inferensi logika menggunakan formasi ya. Mengingat kembali pengertian inferensi, yaitu yang dimaksud dengan inferensi adalah penarikan kesimpulan yang nanti melibatkan pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang saling berrelasi. Pernyataan atau argumen ya. Argumen itu bisa tunggal, bisa majemuk, di mana antara argumen satu dengan yang lain itu saling berrelasi ya, berhubungan. Argumen atau premis ya, yang disebut premis. Kemudian pernyataan-pernyataan tersebut ya, nilai kebenarannya sudah diketahui ya. Nilai kebenarannya sudah diketahui. Contohnya seperti ini ya. Ini ada argumen, ada premis 1, premis 2, kemudian konklusi ya, kesimpulan. Premis satunya di situ dinyatakan semua manusia bisa mati. Kemudian premis keduanya, Samsul adalah manusia. Kemudian pada konklusi ya, kesimpulannya Samsul bisa mati. Nah, ini salah satu contoh dari inferensi, di penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan. Ini setelah tadi ya, ada premis, ada konklusi, ada argumen. Premis itu merupakan himpunan ya, himpunan pernyataan tunggal atau majemuk yang sudah diketahui ya, yang ditentukan atau sudah diketahui. Kemudian konklusi itu pernyataan tunggal atau pernyataan majemuk yang diturunkan dari premis ya. Jadi konklusi ini dia berdasarkan premis. Kemudian argumen itu merupakan kumpulan dari premis dan konklusi ya, kumpulan premis-premis dan konklusi ya. Konklusi yang diturunkan dari premis-premis tadi. Nah, itu semuanya adalah argumen.
Nah ini ya contohnya, ini semuanya ada argumen ya, ada premis 1, premis 2 dan seterusnya ya, bisa sampai banyak nih ya premisnya, bisa sampai dengan premis n, tapi nanti konklusinya hanya satu ya, hanya satu konklusi. Ini semuanya adalah argumen. Jika dinyatakan dengan simbol ya, ini simbol yang singkat, ini seperti ini, P1, P2 sama dengan Pn ya, premisnya ya. Kemudian konklusi disimbolkan dengan K. Contoh kalimatnya, contoh lain ya tadi ini. Premis 1, jika ia mahasiswa UB maka ia pandai ya. Ia mahasiswa UB ya. Kemudian konklusinya ia pandai. Kemudian argumen akan bernilai valid ketika argumen tadi ya merupakan tautologi ya. Atau tautologi itu kalau semuanya benar gitu. Nah, ini premis 1 sampai dengan premis n itu dihubungkan dengan pakai n ya. Untuk menyimpulkan satu konklusi. Nah, ini harus tautologi ya, semuanya bernilai 1. Atau benar ya, bernilai benar. Itu baru argumen itu dinyatakan valid ya. Dinyatakan valid ketika dia merupakan tautologi ya. Semuanya bernilai benar di sini. Nah, P jika kita buat dalam variabel ya, dalam simbol atau variabel, ini seperti ini ya. Ada variabel P itu dia menyimpan kalimat ya mahasiswa UB atau Unila misalkan itu. Yang P ya. Kemudian ini key maksudnya, ini salah nih ya. Ini bukan B, ini key ya. Yang ini key. Key ia pandai. Ya. Nah, ini kan di sini ia mahasiswa UB atau Unila gitu. Ini P ya, jika P maka ia pandai, maka key ya. Jika P maka key. Kemudian premis keduanya P. Nah, ia mahasiswa UB ya atau Unila gitu ya. Maka konklusinya ia pandai. Nah, kita coba ini buat PR ya. Ini Anda buktikan ya. Bisa pakai tabel ya, bisa pakai tabel. Apakah ini tautologi atau bukan gitu. Apakah ini valid atau enggak gitu ya. Ya, syaratnya argumen ini valid kalau dia tautologi ya. Lain sudah kita bahas ya. Anda coba sendiri ya. Nah, nanti kita lihat ini ya, macam-macam penarikan kesimpulan ya. Ada yang disebut modus ponen ya, modus tolen, silogisme, silogisme disjungsif, silogisme konstruktif, dilema konstruktif ya, kemudian dilema destruktif, konjungsi, ya, penambahan, ya, addition, kemudian penyederhanaan konjungtif. Lihat satu-satu ya. Nah, ini yang tadi ya. Ini masuk modus ponen ya. Yang ini tadi ya. Ini polanya dia adalah pola modus ponen ya. Kalau polanya seperti ini dalam argumennya ya. Argumennya punya pola seperti ini, jika P maka Q, jika P maka Q, kemudian premis pertama ya, premis keduanya P, kemudian konklusinya itu Q ya, konklusinya Q, kemudian ini argumennya tautologi ya. Nah, ini adalah pola modus ponen.
pola modus ponens. Selanjutnya modus tollens ya. Nah, kalau modus tollens dia polanya seperti ini. Jika P maka Q. Premis pertama, premis keduanya not Q ya. Konklusinya adalah not P. Nah, silakan nih Anda buktikan sendiri ya di tabelnya ya. Tautologi atau bukan gitu. Kemudian silogisme. Nah, silogisme atau silogisme hipotesa ya, jika P maka Q ya, premis pertama. Kemudian jika Q maka R ya. Jadi jika P maka R ya. Jadi premisnya semuanya argumennya berupa implikasi ya. Semua argumennya, premisnya dan konklusinya nih implikasi semua nih ya. Nah, polanya jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, konklusinya jika P maka R. Nah, contohnya ini nih. Jika ia manusia maka ia bisa mati ya. Premis pertama ya. Nah, P-nya berarti ia manusia ya. P-nya ia manusia, Q-nya ia bisa mati. Kemudian Q-nya ia bisa mati ya, ia bisa mati, R-nya ia tidak kekal. Nah, jika ia manusia maka Q ia bisa mati, jika Q ia bisa mati maka R ia tidak kekal ya. Dan konklusinya jika P maka R ya. Jika ia manusia maka ia tidak kekal. Nah, ini pola seperti ini disebut pola silogisme ya. Kemudian silogisme yang disjungtif ya. Silogisme disjungtif. Ini ada or-nya di sini ya. P or Q ya. P or Q not Q. Maka jadi kesimpulannya P ya. P or Q, kemudian not Q, jadi P gitu. Ini bisa ya bikin tabelnya ya, dicek kebenarannya. Kemudian dilema konstruktif ya. Dilema konstruktif itu polanya seperti ini. Ada implikasi dengan N ya, premis pertama ya. Premis keduanya ada P or R ya. P or R, kemudian konklusinya adalah Q or S gitu. Nah, premis pertamanya ada dua implikasi yang di N-kan ya. Jika P maka Q, N, jika R maka S ya. Kemudian P or R ya. Jadi konklusinya Q or S ya. Silakan Anda buktikan ini ya, pakai tabel kebenarannya ya. Kemudian dilema destruktif ya. Nah, ini sama ya untuk premis pertamanya sama ya. Cuman untuk premis keduanya ini dinegasikan ya untuk. Nah, ini negasi dari Q dan S ya. Kalau ini kan yang P dengan R ya, P or R. Ini not Q or not S. Nah, maka di sini jadi konklusinya not P or not R. Nah, ini balikannya dari sini ya, konklusinya, dan ini dibalik.
Ini dilema destruktif ya, balikannya dari dilema konstruktif. Konjungsi ya. Premis pertamanya P, premis keduanya Q ya. Konklusinya jadi P and Q ya. Kemudian addition ya. Penambahan. Nah, P or R ya, P ini P or Q ya, P or Q. Dan penyederhanaan konjungsi ya, ini PNQ ya, ini jadi P ya, atau PNQ jadi Q, penyederhanaan dari konjungsi. Coba ini latihan dulu ya. Bisa dituliskan di kertas atau di Excel ya. Kalau pakai laptop bisa buka Excelnya. Dibuat tabel kebenaran ini. Saya kasih waktu 5-10 menit ya. Kalau sudah bisa di-share hasilnya. Tentukan atau buktikan ya. Apakah argumen ini valid atau tidak ya. Silakan saya berikan waktu 5-10 menit ya untuk mengerjakan ini. Kalau sudah nanti silakan share screen-nya.
Gimana, sudah belum? Silakan kalau ada yang sudah bisa jawab di share screen-nya. Ada yang mau jawab ini? Kalau nggak ada yang jawab, kita lanjut. Lanjut aja, Pak. Oke. Ini untuk PR-nya ya. Untuk latihannya, ini kalau mau di screenshot, silakan di screenshot ya. Ini ada berapa pernyataan ya. Ini soal ceritanya ya. Suatu hari ketika Anda hendak pergi ke kampus ya, ya Anda lupa menaruh kacamatanya di mana gitu. Fakta yang ada atau pernyataan yang ada, jika kacamatanya itu di meja dapur ya, pasti aku sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Ini pernyataan pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membacanya di dapur. Pernyataan kedua, aku membaca koran di ruang tamu atau aku membaca koran di dapur. Dan pernyataan ketiga, jika aku membaca koran di ruang tamu, maka pasti kacamata letakkan di meja tamu. Ini pernyataan ketiga. Dan pernyataan keempat, aku tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan pagi. Pernyataan kelima, jika aku membaca buku di ranjang, ya, maka kacamataku kuletakkan di meja samping ranjang. Pernyataan keenam, jika aku membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Nah, ini pernyataan ini nanti dijadikan premis ya. Nah, kemudian Anda perlu mencari variabel-variabelnya kan ya, yang untuk jadi premisnya kan. Nah, misalkan kacamata ada di meja dapur nih, misalkan ini apa P gitu ya. Atau nanti pakai apa nih? Pakai P ya. Misalkan P gitu. Aku pasti melihatnya ketika sarapan pagi ini ya.
key gitu misalkan ya. Itu ya. Dibuat variabelnya untuk membuat premis atau argumennya gitu. Nah, nanti ini Anda buat dalam bentuk kalimat logika ya, pakai variabel tadi. Kemudian nanti dicari konklusinya ya, dari kalimat, dari argumen atau dari pernyataan-pernyataan ini dicari konklusinya di mana sebenarnya kacamatanya tadi gitu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini. Nah, nanti dibuat kalimat logika seperti ini ya. Nah, nanti dicari konklusinya. Ya, pakai modus ponen ya, pakai silogisme atau modus tolen ya. Nah, seterusnya ya. Ini cari konklusi akhir ya. Nanti kira-kira mana yang bisa untuk modus ponen, mana yang bisa untuk silogisme misalkan, atau modus tolen dan sebagainya gitu. Nanti dicari konklusinya sampai selesai ya, konklusi yang terakhir gitu. Itu ya untuk tugas ya, untuk PR. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan. Nggak ada ya, cukup jelas ya. Gimana? Siapa namanya? Sebentar. Siapa namanya? Ahmad ya. Gimana? Yang ini aja. Yang ini aja untuk tugasnya, ini aja. Ya, yang tadi untuk latihan aja. Kan udah bisa kan tadi. Saya suruh nanya nggak ada yang jawab, bisa berarti ya. Ini dikerjakan seperti biasa ya. Kalau mau pakai Excel boleh ya, kalau bisa di Excel gitu, atau dicoret-coret di kertas ya, atau gimana gitu ya. Jelas nanti yang dikirim di kiriman Facebooknya satu kiriman aja ya. Kalau ditulis di kertas ya difoto satu kali gitu, kemudian di upload satu kali, dibalas komentarnya. Lanjutkan yang kemarin ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Cukup ya, sudah di screenshot tadi. Di screenshot aja biar cepat. Ini ya, yang ini yang tadi sudah, yang pertama sudah ya, yang kalimat-kalimatnya sudah ya. Yang ini di screenshot. Nah, yang ini kan dari yang itu bisa bikin sendiri lah ya. Kalau sudah ini tahu kalimatnya ini ya, yang penting ininya aja. Yang penting ininya nanti diubah ke. Baik, cukup ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.